Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Saya Nirwan, saya bersama rekan kelompok saya, ada Cynthia Serena, Nekavila Wimanda, Aisyah Putri, Selemita Nadia Pratama. Di sini kami akan menjelaskan, membahas tentang teknologi dan juga sistem yang digunakan oleh PT DM Indonesia. Sedikit saya jelaskan, saya sebagai pemateri ke-1, Cynthia sebagai pemateri kedua, Nekavila sebagai pemateri ketiga, Aisyah Putri sebagai pemateri keempat, dan Selemita Nadia sebagai pemateri kelima. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang teknologi dulu. Pertama, pada era teknologi yang berkembang pesat, ditandai dengan tingginya minat masyarakat akan informasi dihubungkan dengan ketersediaan sistem informasi yang memadai. Banyak pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangannya. Maka dengan ini kita membutuhkan sistem informasi akuntansi yang merupakan sistem yang sangat penting dalam suatu organisasi karena bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola data transaksi menjadi informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai internal dan juga eksternal menurut Hastusti 2023. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar sistem. Yang pertama, sistem adalah kumpulan dari dua ataupun lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam sistem. Ada berbagai macam sistem, diantaranya sistem perbankan, sistem akuntansi, sistem inventory, sistem persediaan, sistem pemasaran, sistem pendidikan, sistem perangkat lunak, sistem tata surya, sistem teknologi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada UML. Alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol, lambang, diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkupnya. Agar pembahasan tetap fokus, maka presentasi ini memiliki ruang lingkup seputar kegiatan pada PTDM Indonesia yang ada pada sistem SISMART. Sedikit saya jelaskan bahwa SISMART ini adalah suatu sistem atau semacam aplikasi yang digunakan oleh PTDM Indonesia. Mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan pada PTDM Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perusahaan. Pada awal berdirinya pabrik, ini hanya menggunakan 4 unit mesin casting dan menggunakan dies milik customer, tetapi pada akhirnya meningkat menjadi 8 unit. Sekarang pabrik ini beroperasi dengan jumlah total mesin casting 12 unit, yang didukung dengan workshop yang dilengkapi dengan mesin-mesin canggih untuk mendukung jalannya produksi. Bahkan digunakan untuk membuat daya sendiri. Dibanding mesin maksudnya di bagian mesin terdiri atas mesin bubut, mesin CNC atau CNC,
spesialisasi purpose mesin yang digunakan khusus untuk produksi massal. Adapun visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visinya. Perusahaan kecil tetapi perusahaan dice casting yang punya kekuatan daya saing yang tinggi. Misinya, mendukung customer dengan menghasilkan produk casting persyaratan terbaik. Oke teman-teman, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Serena. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada direktur. Tugas dan tanggung jawab direktur karyawan itu ada beberapa, yaitu mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan, melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan sehingga seluruh kinerja karyawan ditingkatkan atau diperhatikan. Selanjutnya ada production. Tugasnya ialah mengoperasikan mesin dan peralatan produksi sesuai dengan produser dan standar operasional yang ditetapkan. Selanjutnya tugas DC atau production. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Untuk CNC production itu membaca dan memahami gambar teknik dan spesifikasi yang akan diproduksi. Ada finishing product. Melakukan proses akhir barang dan maintenance produk itu merencanakan proses produksi. Mold production itu membaca dan memahami gambar dan diagram untuk menentukan posisi dan pengaturan mesin molding. Selanjutnya ada HRD support, itu merekrut kandidat. Utility support melakukan perbaikan terhadap kerusakan mesin beserta instrumentasi. Yang 10 ada ACC support, itu tugasnya untuk mengolah data dan laporan keuangan perusahaan. Ada PDR support, meninjau progres dari marketing. Selanjutnya ada marketing support, itu membuat dan mengirim quotation kepada konsumen. Ada RAD support, menghasilkan riset dan uji coba awal produksi. Ada QC support, memantau dan menguji penelitian produk. Next. Ada proses bisnis sistem berjalan. PT DM Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang di casting, aluminium casting, dan machining yang memproduksi spare part otomotif dan elektronik. Dalam kegiatan produksi, PT DM Indonesia menerima pesanan custom part dari customer. Kemudian PT DM Indonesia melakukan desain untuk part, setelah itu memesan cetakan untuk part ke supplier molding. Setelah molding, jadi bagian produksi dapat memulai untuk mengerjakan pesanan tersebut. Jika customer sudah memiliki molding sendiri, maka dapat mempersingkat proses produksi. Mengenai alur proses penjualan pada PT DM itu ada 6. Kita sebutkan hanya beberapa. Saya sebutkan hanya beberapa. Yang pertama ada customer memesan barang atau mengirim forecast kepada marketing PT DM Indonesia. Yang kedua ada PPC menerima informasi dari marketing dan membuat schedule produksi sesuai dengan forecast. Yang ketiga ada produksi melakukan produksi sesuai dengan planning PPIC. Dan selanjutnya, memberikan soft copy invoice kepada akun receivable. Ada akun receivable melakukan pencatatan dan pada sistem smart. Akun receivable menerima pembayaran dan melakukan pencatatan pelunasan piutang. Dan terakhir ada akun receivable mengarsipkan dokumen invoice. Selanjutnya ada mengenai alur proses pembelian pada PT DM Indonesia. Yang pertama ada purchasing, menerima purchase request dari user. Ada purchasing menghubungi supplier dan mengirim purchasing request. Ada supplier menyetujui dan membuat quotation dan atau pesanan tersebut.
Selanjutnya ada processing, membuat dan mengirimkan purchase order pada supplier. Selanjutnya ada supplier mengirim barang, ada warehouse menerima barang dan melakukan pengecekan apabila barang sudah sesuai surat jalan dan ditandatangani. Dan dia ada supplier membuat dan mengirimkan invoice pada PT DM Indonesia, yang ada proses menerima invoice dan menyerahkan dokumen invoice ke akun payable. Dan selanjutnya ada accounting, memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan pencatatan pada smart system. Dan terakhir ada accounting, melakukan pembayaran klaim yang disepakati. Nah, jadi akan saya kasih ke Nuke. Terima kasih Cynthia. Di sini saya mau menjelaskan jenis-jenis UML. UML itu terbagi menjadi dua, yaitu use case diagram dan diagram activity atau activity diagram. Next. Use case diagram. Use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram menekankan kepada apa yang diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Di sini ada simbol-simbol dari use case itu sendiri. Yang pertama ada simbol aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua ada use case-nya sendiri, itu berarti abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga ada association. Association adalah abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian ada simbol include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari use case lainnya. Yang terakhir ada extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Next. Kemudian di sini ada diagram pembelian PT DM Indonesia. Yang pertama, aktor atau akunting itu menerima invoice dari yang dikirimkan oleh supplier. Kemudian melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, melakukan pencatatan pada sistem SysMart, melakukan pembayaran sesuai dengan termin yang telah disepakati, mencatat transaksi pelunasan di sistem SysMart. Kemudian yang terakhir adalah arsip dokumen invoice dan bukti bayar. Oke, di sini saya coba menjelaskan satu persatu. Yang mengenai nomor satu, use case bisnisnya adalah supplier tukar invoice dengan supplier sebagai aktornya, menjelaskan tentang supplier mengirimkan invoice penagihan kepada si customer atau PT DM Indonesia. Yang kedua, penerimaan invoice dengan aktor purchasing, menerima invoice dan diserahkan ke admin accounting. Yang ketiga, ada pengecekan invoice oleh accounting, pengecekan kelengkapan invoice berupa DO atau surat jalan, PO, invoice, packing list, dan faktur pajak. Yang keempat adalah pencatatan jurnal pembelian oleh accounting, pencatatan invoice pembelian ke dalam sistem SysMart. Yang kelima ada persiapan payment, masih dengan aktornya accounting, persiapan payment sesuai dengan invoice yang telah jatuh tempo. Yang keenam ada transfer payment oleh accounting, melakukan pembayaran sesuai invoice jatuh tempo yang telah dipersiapkan. Yang ketujuh ada pencatatan jurnal, accounting, aktornya adalah accounting, pencatatan pelunasan hutang ke dalam sistem SysMart. Yang ke-8 ada arsip dokumen oleh accounting, itu dengan keterangan mengarsipkan dokumen invoice dan bukti pembayaran. Next.
di sini juga ada use case diagram penjualan PTDM Indonesia. Aktornya masih sama di akunting juga. Yang pertama adalah menerima DO atau surat jalan yang sudah ditandatangani oleh warehouse customer. Yang kedua, menerima invoice dari marketing. Kemudian akunting membuat faktur pajak berdasarkan invoice yang telah diserahkan. Kemudian mencatat transaksi penjualan beserta PPN di sistem Sysmart-nya. Kemudian ada arsip invoice, DO, PO, dan faktur pajak untuk dokumentasi internal perusahaan. Kemudian billing invoice, DO, PO, dan faktur pajak ke customer. Billing invoice atau tukar invoice ataupun mengirimkan invoice dari PTDM Indonesia kepada customer. Kemudian menerima pembayaran dari customer. Setelah menerima pembayaran, akunting akan melakukan pencatatan pelunasan piutang customer di sistem Sysmart. Untuk keterangannya, use case bisnis yang pertama adalah kirim barang ke customer. Aktornya adalah PPIC, mengirimkan barang sesuai dengan PO ke warehouse customer. Yang kedua ada customer terima barang. Aktornya itu customer, itu alurnya adalah warehouse customer menandatangani dan mencap perusahaan pada DO atau surat jalan sebagai tanda bahwa telah diterima, barang tersebut telah diterima. Yang ketiga adalah pembuatan invoice oleh tim marketing, membuat invoice berdasarkan surat jalan atau barang yang dikirimkan ke customer. Keempat, ada membuat faktur pajak oleh akunting, membuat faktur pajak berdasarkan invoice yang telah dibuat oleh marketing. Yang kelima, ada pencatatan piutang oleh akunting, melakukan pencatatan piutang dan PPN ke dalam sistem Sysmart. Arsip, kopi invoice, dan dokumen pendukung untuk dokumentasi perusahaan yang dilakukan oleh aktor akunting. Kemudian billing ke customer atau melakukan billing atau pengiriman invoice dan faktur pajak serta dokumen pendukung lainnya ke customer yang dilakukan oleh akunting. Yang ke-8 adalah penerimaan pembayaran, menerima pembayaran dari customer. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah pencatatan pelunasan piutang, mencatat pelunasan piutang customer pada sistem Sysmart yang dikelola atau aktornya adalah akunting. Sekian, kemudian saya lempar ke Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Activity diagram itu menggambarkan berbagai alur aktivitas dari dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka akan berakhir. Selanjutnya, di sini ada activity diagram penjualan PTDM Indonesia. Jadi di sini ada activity diagram penjualan PTDM Indonesia. Yang pertama ada customer. Di sini customer, apakah sudah ada forecast? Forecast yang dimaksud adalah customer membuat forecast yang akan dikirimkan ke PTDM Indonesia. Nah, apabila sudah ada forecast, maka customer hanya tinggal mengirimkan PO yang akan selanjutnya dibuat surat jalan oleh sales dan dikirim oleh bagian PPIC. Apabila belum ada forecast, maka misalnya ini customer-nya baru melakukan pembelian ke PTDM Indonesia. Karena PTDM Indonesia ini merupakan perusahaan manufaktur di mana barangnya dibuat berdasarkan pesanan atau forecast ini, agar customer dapat menerima barang lebih cepat, maka customer mengirimkan forecast. Di sini setelah customer membuat forecast, selanjutnya diterima oleh bagian sales. Di sales, di data, kemudian dikirimkan ke bagian PPIC. Kemudian PPIC akan membuat schedule produksi sesuai dengan
permintaan forecast dari customer. Selanjutnya, PPIC akan meminta untuk bagian produksi melakukan produksi sesuai dengan forecast yang telah dikirimkan oleh customer. Kemudian, produksi akan membuat sesuai dengan perencanaan sebelumnya, hingga pada akhirnya jadi persediaan barang jadi. Nah, setelah barang jadi, akan dikirim ke customer apabila customer sudah mengirimkan PO. Jadi customer akan mengirimkan PO, kemudian sales akan membuatkan surat jalan yang akan dikirim bersama dengan barang. Kemudian barang akan diterima oleh customer. Customer bagian warehouse akan mengirimkan DO. Setelah melakukan pengecekan apakah barang tersebut sudah sesuai, maka DO tersebut akan ditandatangani dan dicap oleh warehouse tersebut. Kemudian, berdasarkan surat jalan yang sudah dikirimkan, bagian sales akan membuat invoice penagihan ke customer. Kemudian bagian sales akan mengirimkan invoice tersebut ke bagian accounting yang akan dibuatkan faktur pajaknya. Kemudian bagian accounting akan melakukan tukar faktur dengan dokumen billing yang berupa PO customer, DO yang sudah ditandatangani oleh warehouse perusahaan customer, yang artinya barang ini sudah benar-benar diterima oleh customer. Kemudian dikirimkan ke bagian customer di bagian accounting. Nah, kemudian bagian accounting akan melakukan pembayaran sesuai dengan term yang telah disepakati sebelumnya. Apabila sudah melakukan pembayaran, maka accounting akan melakukan pencatatan dan pelunasan di sistem SISMART. Activity selesai. Baik, selanjutnya ada activity diagram dari pembelian PT DM Indonesia. Jadi pertama ada section yang request pembelian atau membutuhkan sebuah barang yang akan dipergunakan. Kita anggap saja yang request bagian production. Misalnya bagian production membutuhkan sebuah barang, maka akan membuat PO request sesuai dengan barang yang dibutuhkan. Kemudian dikirimkan ke bagian purchasing. Purchasing yang menerima PO request menghubungi supplier, mengecek apakah PO tersebut, kemudian supplier akan mengecek apakah PO tersebut bisa diproses atau tidak. Apabila supplier tersebut tidak dapat memproses permintaan dari purchasing, maka purchasing akan mencari supplier lain hingga menemukan supplier yang cocok. Nah, kemudian supplier yang sudah menerima permintaan dari purchasing akan memberikan price list dan agreement atau kesepakatan kira-kira berapa term yang dibutuhkan, kemudian kondisi-kondisi tertentu yang bisa menambah biaya apabila purchasing menginginkan lebih cepat atau sebagainya. Apabila bagian purchasing setuju, maka akan dikirimkan oleh supplier atau akan diproduksi oleh supplier. Nah, apabila salah satu pihak tidak setuju dan tidak menemukan kesepakatan, maka purchasing akan mencari supplier lain yang sekiranya dapat melakukan request yang dibutuhkan, request untuk memproduksi barang atau barang yang dibutuhkan oleh production ini. Kemudian apabila kesepakatan sudah dilaksanakan, harga sudah sesuai, kemudian agreement-nya juga sudah sesuai, maka supplier akan mempersiapkan barang bisa diproduksi terlebih dahulu atau ini merupakan barang jadi yang langsung bisa dikirim. Nah, jadi supplier akan mengirimkan barang beserta surat jalan. Kemudian bagian warehouse PT DM Indonesia akan menerima barang, mengecek apakah sesuai dengan PO yang telah dikirimkan oleh bagian purchasing. Kemudian apabila sudah sesuai, maka bagian production bisa
menggunakan barang yang di-request-nya. Nah, pada saat pengiriman barang, supplier juga mengirimkan surat jalan yang harus ditandatangani dan dicap oleh bagian warehouse. Berdasarkan surat jalan yang sudah diterima oleh supplier yang membuktikan bahwa barang tersebut sudah diterima dengan aman hingga ke PTDM Indonesia, maka dia akan membuat invoice penagihan dan faktur pajak yang akan dikirimkan ke bagian accounting PTDM Indonesia. Accounting PTDM Indonesia menerima invoice tersebut, mengecek kelengkapan dokumen seperti invoice, PO, kemudian surat jalan, dan faktur pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan. Apabila terdapat yang tidak sesuai, maka bagian supplier harus mengirimkan tambahan dokumen yang kurang tersebut. Kemudian accounting akan menginput ke sistem akuntansi Sismart. Setelah diinput, setelah invoice tersebut jatuh tempo, sesuai dengan term yang disepakati, maka accounting akan melakukan pembayaran ke PTDM Indonesia. Nah, setelah itu dia harus melakukan pencatatan dari pelunasan utang tersebut di Sismart. Kemudian setelah di Sismart sudah dilunasi untuk invoice tersebut, maka harus melakukan dokumentasi berupa arsip dokumen invoice yang sudah dibayarkan, kemudian dan bukti transfer apabila sudah ditransfer atau berupa kwitansi. Nah, itu untuk activity diagram pembelian di PTDM Indonesia. Selanjutnya ada dokumen masukan atau analisis masukan adalah analisis atau penguraian masalah yang dilakukan terhadap semua data atau informasi yang berfungsi sebagai data input sehingga menghasilkan proses dan kemudian akan ada hasil dari sebuah proses itu sendiri. Seperti invoice dari supplier yang didapat ketika bagian gudang sudah menerima barang dan supplier mengirimkan invoice asli ke accounting. Seperti yang saya jelaskan di activity diagram tadi, supplier sudah mengirimkan barang dan diterima oleh bagian gudang. Kemudian supplier mengirimkan invoice asli ke accounting, baru bisa dilakukan pencatatan dan pembayaran sesuai dengan termnya. Kemudian setelah mendapatkan invoice, bagian accounting mempersiapkan pembayaran ke supplier. Nah, selanjutnya ada dokumen masukan. Ini berupa yang pertama itu gambar pertama ada invoice dari supplier. Nah, bisa dilihat di sini ada materai. Ini untuk dokumen lama, makanya masih materai 6.000. Untuk saat ini dokumen yang digunakan harus menggunakan materai 10.000 sesuai dengan aturan pemerintah untuk invoice yang ada di atas 5 juta. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, ada dokumen keluaran. Analisis keluaran adalah analisis atau penguraian masalah yang dilakukan pada hasil dari keseluruhan proses yang terjadi, dari mulai penginputan data sampai terjadi proses pengolahan data melalui sistem pengolahan data yang ada, dan melalui proses pengecekan kembali data-data yang ada bila terjadi kesalahan atau data kurang lengkap. Nah, ini untuk contohnya ada invoice yang kita keluarkan ke customer. Jadi, apabila barang sudah dikirimkan ke customer harus melakukan cap receive seperti yang ada di dokumen kedua untuk invoice tersebut. Nah, ini merupakan dokumentasi dari PTDM Indonesia. Apabila terjadi sebuah transaksi, maka harus ada dokumentasi dari transaksi tersebut, mau itu berupa pembelian ataupun penjualan. Kemudian selanjutnya
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Salamita Nadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya itu permasalahan pokok. Yang pertama itu permasalahan pokok pada customer. Permasalahannya terdiri dari pertama adanya perubahan kuantiti antara forecast dan purchase order yang diterima PT DM Indonesia. Yang kedua itu ada perubahan jadwal pembayaran. Yang ketiga, kurangnya komunikasi terhadap status barang NG akan dilakukan debit note atau retur barang. Yang kedua, permasalahan pokok pada akunting. Yang pertama ada keterlambatan pembuatan dan pengiriman invoice kepada customer. Yang kedua, kekeliruan pencatatan nominal invoice. Yang ketiga, arsip dokumen tersisip pada saat input sistem. Selanjutnya itu pemecahan masalah. Pertama ada pemecahan masalah pada customer. Yang A itu membuat forecast yearly agar PT DM Indonesia dapat membuat safety stock. Yang kedua, memberikan informasi secara formal melalui email apabila terdapat perubahan jadwal pembayaran. Yang ketiga, itu tidak dapat melakukan transaksi debit note apabila dokumen belum dikirimkan kepada PT DM Indonesia maksimal tanggal 5 setiap bulannya. Barang yang tidak di debit note akan dilakukan replacement. Selanjutnya itu pemecahan masalah pada akunting. Yang A membuat rekap customer yang telah closing agar tidak terlewat saat pembuatan invoice. Yang B melakukan pencatatan secara manual sebelum input transaksi ke dalam sistem untuk minimalisir kekeliruan. Yang C menyusun dokumen sesuai dengan tanggal invoice paling mudah dan menerapkan sistem kerja pembuatan, penginputan, dan pengiriman invoice. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. PT DM Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang casing, aluminium casing, dan machining yang memproduksi spare part otomotif dan elektronik. Dalam kegiatan produksi, PT DM Indonesia menerima pesanan custom part dari customer. Kemudian PT DM Indonesia melakukan desain untuk part. Setelah itu memesan cetakan untuk part ke supplier atau molding. Setelah molding, jadi bagian produksi dapat memulai untuk mengerjakan pesanan tersebut. Jika customer sudah memiliki molding sendiri, maka dapat mempersingkat proses produksi. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan di PT DM Indonesia, terdapat beberapa aturan perusahaan yang ditentukan. Dalam hal ini, struktur organisasi yang berperan penting dalam berjalannya sistem penjualan dan pembelian di PT DM Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem akuntansi PT DM Indonesia menunjukkan bahwa PT DM Indonesia telah mencoba memaksimalkan sistem C-Smart pada kegiatan akuntansi perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan secara fungsional dapat mengeluarkan hasil yang sesuai diharapkan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi waktu. Namun, peneliti masih melihat beberapa permasalahan pada sistem perusahaan tersebut. Permasalahannya terdiri dari masalah kekurangan persediaan ketika kondisi permintaan pasar saat sedang tidak pasti, tidak menerima informasi saat perubahan jadwal pembayaran, dan tidak bisa melakukan transaksi debit note dan arsip dokumen yang tersisir. Selanjutnya, saran. Adapun saran terhadap sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Pada sistem ini masih terdapat beberapa kelemahan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan sistem ini untuk mempermudah dalam pencatatan akuntansi dan pada tampilan program yang masih sederhana, perlu adanya perbaikan agar tampilannya menjadi lebih menarik. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam proyek. Dan selanjutnya itu ucapan terima kasih. Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas selesainya proyek ini kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Insinyur Muhammad Wahyudi, Eskom, Mkom, MPD, IPU, ASN, yang selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika,
Kemudian Ibu Dia Puspitasari Eskom Mkom selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Informatika. Kemudian Bapak Samsul Bahri MMMkom selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Kemudian Ibu Indah Puspitorini Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu kami dalam menyelesaikan penelitian kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kami, Nirwan. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mau membantu dalam proses pembuatan proyek. Dan pada kata-kata lagi, karena sudah selesai dalam pembahasan materi di sini tentang teknologi dan juga sistem yang digunakan oleh PT DM Indonesia, kami ucapkan bila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.